Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kurniawan, NIM 260201191930087. Saya dari Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Langsung saja untuk bahan-bahan yang digunakan, yaitu yang pertama botol BOD 125 ml dan air sampel, botol air Mayer, botol COD, larutan H2SO4 pekat, indikator PT, amilum, pipet tetes, pH universal, termometer air raksa. Pengukuran oksigen terlarut: pertama, mengambil air sampel menggunakan botol BOD 120 ml. Kemudian kita tambahkan 1 ml MnSO4, kemudian tambahkan NaOH dalam KI, kemudian kita tutup dan mengocoknya sampai mengendap. Setelah itu kita tambahkan larutan H2SO4 yang pekat. Kemudian tutup botol BOD, kocoknya sampai berwarna menjadi kuning. Kemudian masukkan 50 ml sampel ke dalam Ellen Mayer. Kemudian filtrasi menggunakan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Filtrasi menggunakan 2 tetes amilum sampai berwarna biru. Setelah berwarna biru, lanjutkan filtrasi dengan Na2S2O3 sampai menjadi bening. Pak Ustaz. Kemudian filtrasi menggunakan Na2S2O3 sampai menjadi bening. Setelah bening, baca skalanya, kemudian masukkan dalam rumus. Untuk pengukuran karbon dioksida, ambil 50 ml sampel air yang dimasukkan dalam tabung Erlen Mayer. Kemudian tambahkan 2 tetes indikator PP, apabila berwarna merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Ini terlihat warna merah muda.
Kemudian baca skala Pitran dan masukkan ke dalam rumus. Ukuran alkalinitas, ambil 50 ml sampel air dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 2 tetes PP, indikator PP. Jika muncul warna merah muda, kemudian titrasi menggunakan 0,25 NaHCl hingga warna merah mudanya hilang. Setelah bening, catat jumlah HCl yang digunakan dan masukkan ke dalam rumus. Untuk pengukuran produktivitas primer, pertama ambil air sampel menggunakan botol BOD, yaitu botol yang terang. Kemudian ambil sampel menggunakan botol COD, yaitu botol yang gelap. Setelah itu, rendam botol BOD dan COD ke dalam kolam selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil kedua botol dan ukur oksigen terlarutnya, kemudian hitung kadar produktivitas primernya menggunakan rumus. Derajat keasaman atau pH, ambil air sampel, kemudian ukur menggunakan kertas pH. Celupkan, lihat perubahan warnanya dan cocokkan dengan yang ada pada bungkusnya. Ukuran suhu air, kita menggunakan termometer air raksa, yaitu kita masukkan dalam air sampel. Lihat warna merah-merahnya sampai ke angka berapa. Oke. Untuk pengukuran amonia, pipet 25 ml air sampel dan masukkan dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 ml larutan fenol dan homogenkan. Kemudian tambahkan 1 ml natrium nitroprosид dan homogenkan. Kemudian tutup menggunakan plastik. Biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah 1 jam, masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer dan baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nm. Hitung kadar amoniaknya menggunakan rumus.
parameter produktivitas primer di hari ke-15 menunjukkan produktivitas primer memiliki kadar 12,5 mg C per M-3 per jam. Artinya tingkat produktivitas primer pada hari itu di bawah ambang normal. Hal itu dikarenakan suhunya yang tinggi dan kadar amoniaknya yang tinggi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi kadar amoniak agar tidak sampai pada tingkat yang mematikan. Menurut Wahyuningsih dan Arbi 2020, manajemen amoniak dapat dilakukan dengan cara 1. Manajemen pemberian pakan, 2. Pergantian air, 3. Meningkatkan aerasi.